Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak sesuai dengan request kalian. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian jika kalian merasa video atau channel ini bermanfaat untuk kalian. Oke, nilai mutlak itu adalah suatu bilangan ya. Nilai mutlak suatu bilangan itu dapat kita artikan jarak antara bilangan tertentu dari titik asal ya, atau dari titik nol. Oke, saya ulangi ya. Nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan sebagai jarak antara bilangan tertentu dari titik asal atau titik nol. Misalkan, nah kita gambarkan ya. Misalkan ini ada garis bilangan. Nah, seperti ini ya. Di sini ada titik nol. Oke, kita tuliskan di sini ada bilangannya, ada bilangan 9 dan di sini ada bilangan min 9. Nah, sekarang kita lihat berapa jarak ya, jarak antara bilangan 9 ini terhadap titik nolnya. Jaraknya ada berapa? Jaraknya itu ada 9. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk satuan berarti 9 satuan gitu ya. Kalau kalian tulis dalam kertas berpetak berarti satu petaknya itu adalah satu satuan. Nah, berarti 9 ke 0 itu ada 9 satuan. Kemudian kalian lihat lagi, min 9 ke 0 itu kira-kira jaraknya ada berapa? Jarak min 9 ke 0 itu juga 9 satuan. Ya kan? Juga 9 satuan. Nah, jarak antara bilangan tertentu tadi atau jarak dari min 9 ke 0 atau 9 ke 0 itulah yang kita sebut sebagai suatu nilai mutlak. Jadi kalian bisa tuliskan seperti ini. Nah gitu ya, jarak min 9 terhadap titik 0 berarti sama juga dengan harga mutlak dari negatif 9. Berapa jaraknya tadi? 9. Atau kita ingin menuliskan jarak angka 9 tadi, atau ya angka 9 ya terhadap angka 0 berarti sama juga dengan harga mutlak dari 9 itu sama juga dengan 9. Jadi sebenarnya nilai mutlak itu kita garis bawahi ya. Nilai mutlak itu adalah jarak. Jarak antara siapa? Jarak antara bilangan tertentu dari titik 0. Nah, jadi jarak antara bilangan tertentu dari titik 0 bisa kita simbolkan dengan bentuk mutlak seperti ini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Makanya harga mutlak itu atau nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Kenapa dia bernilai positif? Karena jarak itu selalu bernilai positif. Jarak tidak pernah bernilai negatif. Nah, untuk tanda mutlaknya itu sendiri disimbolkan seperti ini ya, seperti dua garis sejajar yang berisi suatu bilangan atau bentuk aljabar. Nah, ini ada posisinya seperti garis sejajar seperti ini ya. Ini adalah simbol untuk harga mutlak yang di dalamnya berisi suatu bilangan atau boleh juga bentuk aljabar atau bentuk fungsi aljabar. Misalkan X ditambah 3 atau harga mutlak untuk X ditambah 3. Nah, juga boleh kita tuliskan seperti itu. Oke, bagaimana sahabat excellent? Paham ya yang dimaksud dengan nilai mutlak itu sendiri. Jadi, nilai mutlak adalah atau nilai mutlak dari suatu bilangan itu adalah jarak antara bilangan tertentu dari titik 0 dan nilainya selalu positif. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk definisi nilai mutlak ini. Nah, ini penting sekali sahabat excellent. Kalian harus mengetahui definisi dari nilai mutlak itu sendiri ya, supaya mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan atau soal-soal yang nantinya meminta kita untuk menentukan himpunan penyelesaian. Salah satu yang bisa kita lakukan, kita bisa gunakan definisi dari harga mutlak tersebut. Nah, secara umum bentuk persamaan nilai mutlak itu dapat dituliskan harga mutlak ya, harga mutlak itu akan sama dengan X jika X-nya besar sama 0, atau harga mutlak itu akan sama dengan min X untuk X yang kecil dari 0. Atau kalau kita tuliskan ya, atau bentuknya boleh juga kita tuliskan seperti ini, harga mutlak gitu ya. Kalau kita pisahkan sama juga dengan X ya, harga mutlak nilainya akan sama dengan X untuk X yang besar sama dari 0. Kemudian satu lagi, harga mutlak itu, harga mutlak X akan sama dengan min X untuk nilai X-nya yang kecil dari 0. Nah, seperti itu.
ya. Itu adalah definisi untuk harga mutlak itu sendiri. Nanti kita bisa gunakan definisi ini untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan menentukan persamaan, bukan menentukan persamaan ya, tapi menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari suatu persamaan nilai mutlak. Nah, selain definisi ada juga beberapa sifat-sifat yang harus kalian tahu juga, karena selain kita bisa menggunakan definisi, kalian juga bisa menggunakan sifat-sifat yang ada pada nilai mutlak untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak. Nah, sifat yang pertama itu adalah harga mutlak. Jika harga mutlak X itu sama dengan A, jadi A ini adalah sebuah bilangan real ya. Dia belum berbentuk fungsi aljabar, tapi masih berbentuk bilangan real gitu. Nah, jika harga mutlak X itu sama dengan A, jika dan hanya jika X itu sama dengan A atau X sama dengan min A. Nah, ini sifat yang pertama yang harus kalian ingat. Yang kedua, katanya adalah harga mutlak dari min X itu akan sama dengan harga mutlak X. Nah, ini sifat yang kedua ya. Sifat yang ketiga, harga mutlak dari A kali B itu nanti akan sama dengan harga mutlak A yang dikalikan dengan harga mutlak B. Begitu juga untuk pembagian ya. Jadi untuk pembagian, harga mutlak A dibagi B nanti akan sama dengan harga mutlak untuk A dibagi dengan harga mutlak untuk B. Nah, berikutnya, sifat yang berikutnya adalah harga mutlak A dikurangkan dengan B nanti akan sama dengan harga mutlak B dikurangkan dengan A, dia akan sama. Dan untuk sifat yang berikutnya itu adalah A jika A dikalikan dengan harga mutlak B dikurangkan dengan C, nanti akan sama dengan harga mutlak A dikalikan dengan harga mutlak B yang dikurangkan dengan C. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat yang harus kalian ingat. Sebenarnya kalau kalian tidak ingin mengingat sifatnya juga tidak masalah ya. Yang penting itu adalah definisinya kalian harus ingat. Jadi definisi ini sebenarnya kalau kalian sudah ingat definisinya itu sebenarnya sudah bisa jadikan modal ya. Modal untuk kita nanti untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak ini. Nah, gitu. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Oke, kita lihat untuk contoh soalnya. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama. Di sini saya akan berikan dua cara yang bisa kalian gunakan ya untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak satu variabel ya. Oke. Caranya itu adalah, untuk yang cara yang pertama dulu, saya ingin gunakan sifatnya. Kalian ingat tadi sifatnya itu adalah soal yang kita punya tadi, kita tulis dulu ya soalnya. Harga mutlak dari 2X dikurangkan dengan 7 sama dengan 3. Nah, berdasarkan sifatnya, bentuk ini itu sesuai dengan sifat yang pertama. Kalau kalian menyimak ya, dari pembahasan di awal tadi, katanya jika harga mutlak X itu sama dengan A, ya kan? Jika dan hanya jika, dia akan berlaku juga X itu nanti akan sama dengan A atau X itu sama dengan min A. Nah, kita perhatikan soal kita ini persis sama untuk sifat yang pertama tadi, karena dia harga mutlak X-nya atau harga mutlak dari 2X dikurang 7-nya itu sama dengan suatu bilangan ya, suatu bilangan real atau bilangan bulat di sini. Berarti kita bisa langsung gunakan sifat ini. Nah, kalian bisa langsung gunakan X sama dengan A dan X sama dengan min A. Yang mana X-nya? Nah, kalau ini X, tentu X yang di sini ini ya semuanya ya. Semua yang berada di dalam harga mutlaknya. Kita gunakan yang pertama, 2X dikurang 7 sama dengan A. A-nya adalah 3, berarti sama dengan 3. Nah, kalian tinggal cari nilai X-nya ya, 2X sama dengan 3, tulis 3 dulu, min 7-nya kita pindah ruas, ditambah 7, maka kita dapatkan 2X sama dengan 10. Maka X akan sama dengan 10, kita bagi 2 ya, kita dapatkan X-nya itu sama dengan 5. Kita dapatkan X-nya 5. Ini untuk yang pertama. Nah, kan di sini katanya atau ya, berarti ada satu lagi, yaitu untuk X sama dengan min A. X-nya itu adalah 2X dikurang 7 sama dengan min A. A-nya adalah 3. Kalau min A berarti min 3, ya kan? Maka kita dapatkan 2X sama dengan min 3. Negatif 7 pindah ruas, ditambah 7. 2X sama dengan min 3 tambah 7 itu adalah 4. Maka X saja itu akan sama dengan 4 dibagi 2. Maka kita dapatkan X-nya itu adalah 2. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dan 5.
5. Nah, ini bisa kita buktikan ya sahabat XLN. Misalkan kalau kalian ragu apakah jawaban kalian ini benar atau tidak misalnya ya, kalian bisa substitusikan nilai X itu ke soalnya tadi. Kira-kira sama atau tidak. Oke, coba sebelum kita ke cara 2, kita buktikan dulu ya. Kita buktikan. Oke, kita bukti. Nah, untuk buktinya kita tulis dulu soalnya tadi. 2X dikurangkan dengan 7 sama dengan 3. Oke, kita masukkan dulu untuk X-nya sama dengan 2 dulu. Oke, kita masukkan 2, kita kali 2 dikurang 7 sama dengan 3. Oke, 2 kali 2 adalah 4. 4 dikurang 7 sama dengan 3. Oke, coba ya, 4 kurang 7 berapa? Min 3 sama dengan 3. Nah, sahabat XLN perhatikan. Harga mutlak dari min 3, ingat harga mutlak itu nilainya selalu positif. Jadi kalau harga mutlak dari min 3 itu sudah pasti 3. Nah, apakah 3 sama dengan 3? Sama ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti terbukti, berarti nilai X-nya benar, memenuhi maksudnya. Oke, sekarang kita cek lagi untuk X sama dengan 5. 2X dikurang 7 sama dengan 3. Oke, sama dengan 3. Kita masukkan untuk X-nya sama dengan 5. 2 kali 5 dikurang 7 sama dengan 3. 2 kali 5 adalah 10. 10 kurang 7 sama dengan 3 ya. 10 kurang 7 itu adalah 3. Harga mutlak dari 3. Oke, harga mutlak dari 3 sudah pasti 3. Apakah 3 sama dengan 3? Sama ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka himpunan penyelesaian kita ini benar. Karena 2 dan 5 memenuhi atau nilai X-nya itu memenuhi untuk persamaan nilai mutlak yang tadi ya, yang harga mutlak 2X kurang 7 sama dengan 3. Nah, itu adalah cara yang pertama yang bisa kalian gunakan. Nah, terus cara yang kedua, karena mungkin ada beberapa guru gitu ya yang menyelesaikannya dengan menggunakan sifatnya, atau ada yang menyelesaikannya dengan menggunakan definisinya. Jadi di sini saya akan berikan dua cara, kita akan contohkan ya kedua cara tersebut supaya kalian tidak bingung ketika menemukan misalnya si A menyelesaikannya dengan cara ini, si B menyelesaikan cara ini, itu tidak ada masalah. Nanti hasilnya akan sama. Oke, kita coba untuk cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan definisi. Oke, ini boleh saya hapus dulu ya. Ini hanya sebagai pembuktian saja jika jawaban yang kita dapatkan itu adalah benar. Nah, untuk definisi, kalian ingat lagi tadi bahwa harga mutlak X itu sama juga dengan, oke, dia akan sama dengan X ya, untuk X yang besar sama 0 ya kan. Dan dia akan bernilai negatif X. Jadi harga mutlak X itu akan sama dengan min X untuk X yang kecil dari 0. Oke, sekarang kita bisa gunakan definisi ini. Harga mutlak yang kita punya tadi adalah 2X dikurangkan dengan 7. Nah, oke, kita tinggal ikuti bentuknya tadi. Nah, dia akan sama dengan X. Nah, jadi kalau di sini X, di sini X ya. Kalau di sini 2X kurang 7, berarti di sini adalah 2X dikurang 7. Untuk nilai X-nya, nah, kan perhatikan, kalau dia X di sini X, kan di sini X ya. Berarti kalau di sini 2X kurang 7, di sini 2X kurang 7, berarti di sini jadinya 2X dikurang 7 besar sama dari 0. Nah, gitu kan? Ya. Oke, yang kedua adalah min. Nah, min X, X-nya tadi siapa? Buat kurung ya. Karena setelah negatif itu ada dua suku setelahnya. Jadi wajib buat kurung. 2X dikurang 7. Oke, untuk, nah jadi kalau X, semuanya X, berarti X-nya tadi adalah 2X dikurang 7 kecil dari 0. Nah, gitu. Paham ya, sahabat XLN? Nah, ini kalau kita ingin menggunakan definisinya. Nah, sekarang kalian lihat di sini, ini kan 2X dikurang 7 besar dari 0. Kita cari nilai X-nya di sini. Oke, kita cari nilai X-nya. Maka kita dapatkan, oke, kalau saya cari di luar ya, 2X dikurang 7 besar sama 0 gitu ya. Berarti 2X besar sama dari, oke, 7-nya kita ruas, berarti X besar sama dari 7/2. Nah, ini jadi kita bisa juga tuliskan seperti ini ya, X-nya besar sama 7/2 gitu ya, atau ya, oke, ini atau ya, atau kita tulis di bawah. Karena biasanya pada beberapa buku gitu ya, mereka langsung saja menuliskan X besar sama 7/2. Nah, mungkin kalian agak bingung ya kenapa bisa 7/2. Nah, ini saya buatkan langkahnya biar kalian paham, atau saya tuliskan di bawahnya saja ya, X besar sama 7/2. Oke, sekarang untuk yang di bawahnya, nah kan dia sama ya, karena sama, cuma tanda yang saja yang berubah, berarti di sini jadinya apa? X kecil dari 7/2.
2. Nah, ini kalau menggunakan definisi. Nanti kalian bisa pilih ya. Kalian ingin menggunakan cara yang pertama atau kalian ingin menggunakan cara yang kedua. Oke, berikutnya yang kita lakukan itu adalah yang pertama, kalian pilih dulu. Oke, kita pilih dulu ya. Pilih untuk untuk X besar sama dari 7/2. Nah, kita pilih yang pertama dulu. Kita kembali ke soalnya tadi. Soalnya apa tadi? Soalnya kan adalah 2X dikurang harga mutlak dari 2X kurang 7 sama dengan 3. Iya kan? Kalian lihat, untuk X yang besar sama dari 7/2 itu harga mutlak dari 2X dikurang 7 itu kan nilainya adalah 2X kurang 7 ya. Untuk X besar sama dari 7/2 nilainya adalah 2X dikurangkan dengan 7 yang sama dengan 3. Oke, kita selesaikan. 2X sama dengan 3. Oke, negatifnya kita pindah ruas ya, 7. Maka kita dapatkan 2X sama dengan 10. Maka X saja akan sama dengan 10. Kita bagi dengan 2. X sama dengan 10/2. Kita cek dulu nilai X yang kita dapatkan ini apakah memenuhi atau tidak. Kalian lihat katanya di sini X-nya harus besar. Harus apa katanya? Harus besar sama dari 7/2 ya. 7/2 itu kan sekitar 3,5 ya. Nah, X yang kita dapatkan apakah besar dari 7/2? Besar, karena 10 kalau kita bagi 2 itu hasilnya adalah 5. 5 besar dari 7/2 atau 5 besar sama dari 3,5. Maka nilai X ini untuk X sama dengan 5 itu memenuhi. Nah, gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalian pilih lagi. Oke, kalian pilih lagi ya, pilih yang kedua. Untuk yang X kecil dari 7/2. Kalian tulis dulu soalnya. 2X dikurangkan dengan 7 sama dengan 3. Ya, tulis dulu soalnya. Cek untuk X kecil dari 7/2. Berapa nilai harga mutlak untuk 2X kurang 7? Nah, nilainya ini kan. Untuk X kecil dari 7/2. Kalian masukkan. Min gitu ya. 2X dikurang 7 sama dengan 3. Kalikan negatifnya ke dalam. Min 2X, negatif kali negatif, positif 7 sama dengan 3. Maka min 2X saja sama dengan 3. 7-nya pindah ruas, negatif 7. Maka min 2X akan sama dengan min 4. Maka X saja akan sama dengan min 4 per min 2. Berapa min 4 per min 2? 2. Nah, kita dapatkan X-nya 2. Kita cek dulu apakah 2 itu kecil dari 7/2. Kecil ya, karena 7/2 itu kan tadi 3,5. 2 itu kecil dari 3,5. Berarti untuk X yang sama dengan 2, dia juga memenuhi. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dan 5. Nah, ini untuk cara yang kedua. Jadi kalian bisa pilih ya. Oke, saya tuliskan di sini. Ini untuk cara yang kedua. Nah, saya tuliskan kedua-duanya supaya kalian tidak bingung ya. Misalkan kalian menemukan ada buku misalnya, oh kok ini menggunakan sifat, terus buku yang lain kok ini menggunakan definisi. Dia boleh. Jadi artinya kalian boleh gunakan cara yang mana saja. Boleh gunakan sifat ya atau gunakan definisinya. Sebenarnya sifat itu didapatkan dari penurunan dari definisinya juga sebenarnya ya. Oke, bagaimana sahabat excellence? Semoga kalian paham ya. Ini adalah untuk contoh soal yang pertama. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Oke, next kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Nah, soal yang kedua masih menentukan himpunan penyelesaian ya dari suatu persamaan harga mutlak ya atau nilai mutlak. Nah, jadi menentukan himpunan penyelesaian sama juga dengan artinya menentukan nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut. Oke, soalnya adalah harga mutlak untuk X dikurang 2 sama dengan 2X ditambahkan dengan 1. Oke, saya ingin gunakan cara yang pertama. Saya ingin gunakan dengan menggunakan definisi dari harga mutlak itu sendiri ya. Jadi, sahabat excellent, apapun bentuk dari persamaan nilai mutlaknya, jadi kalau kalian menggunakan definisinya itu dia berlaku untuk semua bentuk persamaan harga mutlak. Jadi lebih gampang dibandingkan kalian harus mengingat sifatnya satu-satu gitu ya. Kalau seandainya kita lupa, nah tentu soalnya tidak bisa kita kerjakan. Tapi kalau dengan definisi, apapun bentuk harga mutlaknya itu akan menjadi lebih gampang. Nah gitu. Oke, saya ingin coba menggunakan definisi harga mutlak ya untuk mengerjakan soal ini. Nanti kita coba lagi untuk, sebenarnya caranya banyak ya. Nanti kita akan coba lagi dengan cara yang lain juga. Oke, kita lihat dulu cara yang pertama. Nah, kalian tulis dulu harga definisinya tadi. Kalian lihat di soalnya siapa yang ada atau yang memuat
tanda mutlak di situ. Itu kan X kurang 2 ya, ada tanda mutlaknya itu kan ada di X kurang 2-nya. Jadi itulah yang kalian ambil. Oke, kalian ambil ya. X, oke, bisa ambil ya. X dikurang 2. Nah, gitu ya. Sama juga dengan, nah, kalian buat definisinya tadi. Nah, X-nya yang mana? Berarti yang ambil isi di dalamnya tadi, yaitu X kurang 2 untuk yang positif. Untuk yang negatifnya, berarti kalian tinggal tambah negatif, buat kurung ya, karena di sini ada 2 suku setelah dia, yaitu X dikurang 2. Nah, buat yang positifnya, kemudian buat yang negatifnya, kalau dia positif, syaratnya X kurang 2 gitu ya. Kalau di sini X kurang 2, semuanya X kurang 2. Besar sama dengan 0, maka X, nah kayak kita terus sama dengan 2. Oke, berikutnya, ini juga X dikurang 2 ya, bukan min ya, tetapi ini yang kita masukkan tadi kan min X kurang 2. Nah ini kan X kurang 2, ini kan min X ya, berarti min X kurang 2. Nah ini kan X besar sama 0, berarti X kurang 2 besar sama 0, berarti ini X kurang 2 kecil dari 0. Oke, kita dapatkan X nya kecil dari, ya betul ya, X nya kecil dari 2. Nah gitu. Oke, kemudian, nah sekarang kalian ambil untuk, oke, kalian ambil dulu untuk X yang besar sama 2. Untuk X besar sama 2 ya. Kalian tulis dulu soalnya. Soalnya apa tadi? Harga mutlak X dikurang 2 sama dengan 2X ditambah 1. Kalian lihat, berapa nilai harga mutlak X dikurang 2 untuk X besar sama 2? Nah, nilainya yang ini kan, yaitu X dikurang 2 sama dengan 2X ditambah 1. Kelompokkan X, 2X nya pindah ruas jadi min 2X sama dengan 1, min 2 nya pindah ruas ya, ditambah 2. X dikurang 2X itu adalah min X. 1 tambah 2 adalah 3. Karena X nya masih negatif, jadi semua ruas kita kalikan dengan negatif, sehingga 3 nya akan menjadi min 3 ya. Nah, kita dapatkan X nya sama dengan min 3. Setelah kalian dapatkan nilai X nya tadi sama dengan min 3, kalian harus cek dulu. Tadi kan syaratnya itu kan untuk X-nya harus besar sama dari 2 ya. Sedangkan X yang kita dapatkan itu adalah negatif. Negatif itu sudah pasti dia kecil dari 2. Sedangkan syaratnya X-nya itu harus besar dari 2. Maka untuk X sama dengan min 3 ini dia sudah pasti tidak memenuhi. Kenapa dia tidak memenuhi? Karena tidak sesuai dengan syarat yang diminta tadi. Karena syaratnya itu X-nya harus besar atau sama dari 2. Sedangkan X yang kita dapatkan justru dia kecil dari 2 karena nilainya negatif. Berarti untuk X sama dengan min 3 itu dia tidak memenuhi. Nah, kalian bisa cek nanti ya. Kita bisa substitusikan untuk pembuktian. Oke, kalian lihat nanti untuk pembuktiannya kenapa min 3 itu bisa tidak memenuhi. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Kalian lanjutkan lagi untuk X ya. Untuk X-nya yang kedua adalah untuk X yang kecil dari 2. Nah, untuk X kecil dari 2 yang ini ya. Kalian tulis lagi soalnya dulu, soalnya X kurang 2 sama dengan 2X ditambah 1. Nah, lihat, untuk X kecil dari 2, berapa nilai harga mutlak untuk X dikurang 2? Nah, untuk X kecil 2 kan nilainya min ya. Kita masukkan min X dikurang 2 sama dengan 2X tambah 1. Min X, negatif kali negatif, positif 2, sama dengan 2X ditambah 1. Oke, kelompokkan min X. Nah, pindah ruas ya. 2X sama dengan 1. 2 pindah ruas dikurang 2. Min X dikurang X, min 3X sama dengan 1 dikurang 2 itu adalah 1 dikurang 2 ya, betul, min 1 ya. Maka kita dapatkan X-nya saja itu adalah negatif, positif. Berarti X-nya 1/3. Nah, kalian cek lagi. Apakah X sama dengan 1/3 memenuhi? Karena syaratnya itu katanya apa tadi? X-nya itu harus kecil dari 2. 1/3 sudah pasti kecil dari 2. Berarti 1/3 ini dia memenuhi. Nah gitu, dia memenuhi. Maka himpunan penyelesaian untuk persamaan harga mutlak ini, himpunan penyelesaiannya itu adalah 1/3. Nah, sekarang kita lihat buktinya ya. Kenapa min 3 tadi dia tidak memenuhi. Coba kita buktikan dulu. Oke, kita buktikan. Nah, untuk buktinya, kalian boleh tulis soalnya. X dikurang 2. Harga mutlak X dikurang 2 ya. Maksudnya 2X ditambah 1. Coba kalian masukkan X tadi yang tidak memenuhi ya katanya tadi. X-nya tadi berapa? Min 3 dikurang 2. Sama dengan 2. X-nya min 3 ditambah 1.
harga mutlak min 3 dikurang 2 itu adalah negatif 5. Adalah negatif 5. Sama juga dengan 2 kali min 6, 2 kali min 3 min 6 ditambah 1. Ingat, harga mutlak negatif hasilnya positif ya. Harga mutlak negatif itu hasilnya positif. Sedangkan di sebelahnya min 6 tambah 1 itu min 5. Nah 5 tentu saja tidak sama dengan min 5. Nah tidak sama, makanya tadi X sama dengan min 3 dia tidak memenuhi. Karena kalau kita substitusikan nilai X nya ternyata dia tidak sama itu nilainya untuk ruas kiri dan ruas kanannya ya. Kalau untuk X sama dengan 1/3, oke kita buktikan lagi ya. Untuk X sama dengan 1/3 katanya sini memenuhi. Betul tidak dia memenuhi? Nah kalian bisa cek 2X ditambah 1. Oke, ganti ya, X-nya 1/3 dikurang 2 sama dengan 2 kali 1/3 ditambah 1. 1/3 dikurang 2/3 itu adalah min 5/3. Nah ini 2/3 ditambah 1 ya. 2 kali 1/3 itu 2/3. 2/3 tambah 1 itu 5/3 ya. Oke, harga mutlak dari min 5/3 itu adalah positif 5/3. Nah, sehingga kita dapatkan ruas kiri dan ruas kanannya sama. Jadi makanya dia dikatakan memenuhi ya. Dan min 3 tadi tidak memenuhi. Sudah kita buktikan ternyata memang betul dia tidak memenuhi untuk X sama dengan min 3. Nah, ini untuk cara yang pertama. Nah, sebenarnya ada cara lain. Jadi sebenarnya caranya banyak ya yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan harga mutlak. Tapi kalau saya menyarankan kalian bisa gunakan untuk definisi saja. Karena untuk cara definisi ini itu berlaku untuk semua bentuk persamaan, apapun bentuk persamaan harga mutlaknya, itu kita bisa menggunakan definisi dari harga mutlak itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, nah sebenarnya ini ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan ya untuk menyelesaikan suatu persamaan nilai mutlak. Jadi kalian bisa pilih cara mana yang kalian rasa lebih gampang ya. Tapi kalau saya lebih memilih untuk menggunakan definisi saja. Kenapa? Karena apapun bentuk dari persamaan harga mutlaknya itu lebih gampang kita kerjakan dengan menggunakan definisi tanpa harus mengingat sifat gitu ya. Oke, kita lihat untuk cara yang kedua. Nah, ini cara yang berbeda lagi. Oke, saya akan bagikan untuk cara yang kedua yang bisa kalian gunakan gitu ya. Nah, jadi tujuan di sini saya berikan cara 1, cara 2 supaya kalian tidak bingung gitu. Nah, kok kenapa ini menggunakan cara ini? Kok ini caranya seperti ini? Padahal dia sama saja. Oke, untuk cara yang kedua. Nah, tadi kan soalnya itu adalah X dikurang 2 sama dengan 2X ditambahkan dengan 1. Nah, kalian bisa kuadratkan kiri dan kanannya. Boleh ya, kita kuadratkan. Jadi ini cara yang berikutnya, kalian kuadratkan. Ketika dikuadratkan, harga mutlaknya itu ganti jadi kurung biasa. Nah, kita kuadratkan, ini juga sama ya. 2X ditambah 1 yang dikuadratkan. Oke, setelah kalian kuadratkan, kalian tidak perlu menjabarkan dulu ya. X kurang 2 kuadratnya itu tidak perlu, karena nanti akan menyusahkan operasinya. Jadi kita pindah ruas dulu lebih gampang. X dikurang 2 yang dikuadratkan. Nah ini kalian pindah ruas, dikurang 2X ditambah 1 yang dikuadratkan, hasilnya sama dengan 0. Kalian ingat lagi ya sifat. Nah, sifat dalam bilangan bulat, jika A kuadrat dikurang B kuadrat gitu ya, itu kan nilainya akan sama dengan A tambah B gitu ya, dikalikan dengan A dikurangkan dengan B ya kan. Nah, A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan sama juga dengan A tambah B dikali A dikurang B. Nah, kalian bisa gunakan ini. Jadi ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Nah, kalian tinggal ikuti saja. Dia akan sama dengan A-nya tadi adalah X dikurang 2 ditambahkan dengan B-nya adalah 2X ditambah 1 baru dikalikan dengan A dikurang B. A-nya tadi adalah X kurang 2 dikurang. Nah, hati-hati di sini ya, dikurang karena setelah kurang ini kalian harus buat kurung. Karena yang dikurangkan di sini ada 2 suku yaitu 2X ditambah 1. Oke, tutup kurungnya sama dengan 0. Nah, kalian tinggal selesaikan saja. X ditambah 2X itu kan 3X. Min 2 tambah 1 itu adalah min 1 dikalikan dengan, nah ini kan oke, ini kita selesaikan dulu lah ya, kita buka kurung dulu. X kurang 2 negatif 2X, negatif kali positif 1 negatif 1 sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan 3X
dikurang 1 sama dengan X dikurang 2X itu kan adalah min X. Min 2 dikurang 1 adalah min 3 sama dengan 0. Oke, kita ambil yang pertama. Nah, ambil yang pertama karena dia ini udah dalam bentuk perkalian sama dengan 0 ya. Kalian ambil yang pertama, 3X dikurang 1 sama dengan 0. Maka X atau 3X sama dengan 1. Maka X sama dengan 1/3. Yang kedua, min X dikurang 3 sama dengan 0. Maka min X sama dengan 3 pindah ruas 3 ya. Maka X saja. Nah, karena X-nya negatif kali negatif berarti min 3. Nah, di sini bagaimana kita tahu nilai X ini memenuhi atau tidak? Nah, untuk cara yang kedua ini itu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah 2X ditambah 1 ini ya. Oke, saya tuliskan di sini. Oke, syaratnya itu adalah 2X ditambah 1 itu dia harus besar dari 0. Nah, itu syaratnya. 2X ditambah 1 harus besar dari 0. Nah, kalau kita selesaikan kan jadinya adalah 2X besar dari satunya pindah ruas min 1 ya. Berarti X saja besar dari min 1/2. Berarti nilai X yang kita dapatkan itu harus besar dari min 1/2. Kita cek. Kalau 1/3 apakah besar dari min 1/2? Ya betul, karena kan nilainya positif ya. Kalau positif sudah pasti dia besar dari negatifnya. Karena di sini kan X besar dari min 1/2. Berarti 1/3 memenuhi. Nah, untuk X sama dengan min 3 apakah memenuhi? Tidak memenuhi. Kenapa? Karena X sama dengan min 3 itu kecil dari min 1/2. Makanya X sama dengan min 3 ini dia tidak memenuhi. Maka yang memenuhi itu hanya untuk X sama dengan 1/3. Nah, bagaimana sahabat excellent? Gampang ya, kalian bisa pilih cara mana yang menurut kalian lebih gampang, tidak ribet gitu ya. Kalian bisa gunakan definisi harga mutlak itu, atau kalian bisa kuadratkan kiri dan kanan dengan syaratnya tadi. Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat ya. Next video kita akan bahas lagi bentuk-bentuk soal pada persamaan harga mutlak. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.